Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Jalang dengan NIM 18060088. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan. Peran sistem keuangan dalam pembangunan ekonomi. Umumnya, terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan. Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena menyiratkan seolah-olah sektor keuangan atau finansial kurang begitu nyata atau real. Hak Petik menawarkan sebuah argumen mengenai tahapan-tahapan pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa-masa awal pembangunan modern. Namun, begitu sistem keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi pada masa-masa awal pembangunan modern, namun begitu sistem keuangan yang stabil tercipta, sektor ini akan mengikuti sektor real. Umumnya terjadi hubungan timbal balik antara keduanya. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi utama yang sangat penting pada lingkungan perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, menyediakan jasa pembayaran, menghubungkan para penabung dan investor, menghasilkan dan mendistribusikan informasi, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien, risiko penetapan harga, pengumpalan pooling dan perdagangan, dan yang terakhir meningkatkan likuiditas aset. Perbedaan antara sistem keuangan di negara-negara maju dan di negara-negara berkembang. Negara maju. Di negara maju, kebijakan moneter dan keuangan memainkan peranan yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya-upaya pemerintah yang disengaja dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadi lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi. Nah, di sisi lain, dari isu moneter adalah ekonomi Keynesian yang berpendapat bahwa bertambahnya pengeluaran atau jumlah uang yang beredar meningkatkan ketersediaan pinjaman. Meskipun penjelasan mengenai kebijakan moneter di negara-negara maju cenderung menyederhanakan suatu proses yang kompleks, hal tersebut menunjukkan dua aspek penting yang kurang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Nah, itu yang pertama adalah kemampuan pemerintah negara-negara maju untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Mereka setelah menaikkan dan menurunkan biaya-biaya pinjaman di sektor swasta dapat dimungkinkan oleh adanya pasar uang dan kredit yang sangat terorganisasi. Yang kedua, tingkat bunga atur baik oleh kendali kredit administratif maupun oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Negara berkembang, sebaliknya, pasar dan lembaga keuangan di banyak negara berkembang sangat tidak terorganisasi, seringkali bergantung secara eksternal dan teragenasi. Sebagian besar negara berkembang beroperasi dalam sistem moneter dualistik atau ganda. Nah, pasar keuangan terorganisasi yang kecil yang seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang meningkat mengenai batas dan tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas lokal serta kenangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Pasar uang tidak terorganisasi yang besar namun tidak jelas bentuknya, tidak terkendali, seringkali bersifat ilegal, dan juga dengan bunga yang sangat tinggi, yang menjadi tumpuan besar individu berpendapatan rendah ketika mengalami kesulitan dana. Nah, peran bank sentral dan langkah alternatif. Peranan bank sentral di negara-negara maju, bank sentral seperti Federal Reserve Board di Amerika melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan, dan perbankan. Mereka mempunyai tanggung jawab publik dan kekuasaan eksklusif yang sangat besar. Kegiatan kelompok mereka dapat dikelompokkan menjadi 5 fungsi utama. Yang pertama, menerbitkan mata uang dan mengelola cadangan valuta asing. Yang kedua, bank bagi pemerintah. Yang ketiga, bank bagi bank-bank umum domestik. Dan yang keempat, regulator lembaga keuangan domestik. Dan yang kelima, operator kebijakan moneter dan kredit. Dewan mata uang. Dewan mata uang menerbitkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar tetap. Ini merupakan pengaturan alternatif klasik bagi bank sentral. Meskipun dewan ini memberikan stabilisasi nilai tukar, hal ini dilakukan dengan biaya mengorbankan
independensi untuk melaksanakan peran fungsional lain dari bank sentral. Nah, yang ketiga, lembaga alternatif bank sentral. Terdapat beberapa alternatif terhadap bank sentral standar: lembaga bank sentral transisional, bank sentral supranasional, enklave mata uang, lembaga bank sentral pada perekonomian terbuka. Nah, pembiayaan informal dan maraknya pembiayaan mikro. Pembiayaan informal tradisional. Beragam bentuk pembiayaan informal telah muncul menggantikan perintah darat dan tukang gadai. Dalam beberapa aspek, pembiayaan informal adalah pinjaman yang tidak disalurkan melalui sistem perbankan formal, misalnya pinjam antar anggota keluarga. Contoh-contohnya antara lain arisan dan kemampuan kelompok. Dalam arisan yang dapat ditemukan di berbagai negara seperti Meksiko, Bolivia, Mesir, Nigeria, Ghana, Filipina, Sri Lanka, India, Cina, dan Korea Selatan, suatu kelompok yang beranggotakan hingga 50 orang memilih seorang pemimpin yang menetapkan jumlah iuran tertentu bagi setiap anggota. Lembaga pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pemberian kredit, sarana tabungan, dan layanan keuangan dasar lain yang tersedia bagi kalangan miskin dan mereka yang secara ekonomi rentan yang mungkin tidak memiliki akses atau hanya bisa meminjam pada ketentuan yang memberatkan. Lembaga pembiayaan mikro mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan-layanan tersebut dengan beragam cara dan menurut aturan kelembagaannya masing-masing. Tiga faktor yang saling terkait telah memberikan kesulitan tersendiri untuk melonggarkan kendala kredit bagi wirausaha mikro dan kalangan perempuan berpendapatan rendah. Pertama, wirausaha mikro sering kali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki jaminan sama sekali. Yang kedua, sulit bagi para pemberi pinjaman konvensional untuk menilai kualifikasi pinjaman. Yang ketiga, pinjaman kecil itu memiliki biaya yang lebih besar untuk diproses berdasarkan pinjaman per dolar yang diberikan. Informasi sistem keuangan. Liberalisasi keuangan, tingkat bunga bil, tabungan, dan investasi. Pembatasan pinjaman bagi segelintir peminjaman besar, bersama dengan meluasnya inflasi tinggi, defisit anggaran yang makin bertambah, dan tingkat bunga negatif menyebabkan krisis kredit di negara-negara berkembang selama tahun 1980-an, resesi global tahun 1981 sampai 1980 dan 1987 menguak betapa rentannya pinjaman bank pembangunan sehingga dapat pada akhirnya dasawarsa itu hampir setengah dari bank-bank melaporkan adanya 50% atau lebih pinjaman yang masih tertunggak dan seperempat pinjaman lainnya melalui batas jatuh tempo melebihi 25%. Kebijakan keuangan dan peran negara. Argumentasi dasarnya adalah bahwa pasar keuangan sangat berbeda dari pasar-pasar lainnya dan bahwa sebagian besar alasan untuk meliberalisasikan pasar keuangan ternyata tidak didasarkan pada pemahaman ekonomi yang memadai tentang bagaimana pasar bekerja maupun pada cakupan potensial dan investasi pemerintah. Nah, kebijakan untuk pembangunan, stabilitas makro dan mobilitas sumber daya. Jika kebijakan keuangan berkaitan dengan uang, tingkat bunga dan alokasi kredit, maka kebijakan fiskal berfokus pada segi pekerjaan, pendapatan, dan belanja pemerintah. Nah, baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan enggak, saya sudahi dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.